Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Nah, di video kali ini kita akan bahas beberapa soal yang mana berkaitan dengan figural untuk tes intelijensi umum ya. Jadi ini buat persiapan kalian yang mau daftar tes CPNS. Oh ya, nanti teman-teman seperti biasa kalian coba kerjain dulu. Yang mana nanti untuk tiap soalnya aku kasih waktu 20 detik. Nah, 20 detik itu untuk pengerjaan. Nanti kalau sudah ya, stopwatch-nya akan aku jalankan di 20 detik. Nanti kalau memang sudah selesai, akan kita bahas bersama-sama. Dan teman-teman, jangan lupa, kalian bisa tulis kok. Kalian nanti dapat berapa soal, benar berapa, salah berapa. Dan boleh tulis juga, rata-rata kalian itu bisa menyelesaikan dalam waktu berapa detik di kolom komen. Gitu ya. Yuk langsung aja kita bahas dari mulai nomor 1. Oke, kita bahas bersama-sama. Wah, ya nomor ini kayaknya gampang. Ayo, caranya gimana? Oke, teman-teman ingat ya, ketika kalian menjumpai soal figural, yang mana khususnya adalah figural serial, misal di dalamnya itu terdapat banyak sekali objek, misal ada 5, 6, bahkan 7. Nah, sebenarnya kalian bisa kok mungkin hanya ya menggunakan 3 objek awal itu cukup, atau 2 atau 4 ya. Jadi kalau semisal dari 3 objek atau 4 objek saja sudah bisa memenuhi untuk mendapatkan jawaban, maka kalian bisa menggunakan objek itu saja tanpa melihat lagi dengan objek yang lain. Yuk kita lihat. Nah, yang pertama adalah si bulan. Wah, gimana nih? Oke, bulannya kan tadinya terbuka ke arah kanan. Lalu dia terbuka ke arah kanan atas dan arah atas. Loh, kalau kita buat untuk perubahannya gimana? Yang tadinya ke arah kanan, lalu ke arah kanan atas, lalu berubah lagi menjadi ke arah atas. Nah, berarti kan dia itu perputarannya ke arah kiri atau berlawanan arah jarum jam sebesar 45 derajat. Maka berikutnya akan menghadapnya ke arah kiri atas. Nah, jadi sehingga otomatis yang A ini kita eliminasi. Dia dari arah bulan tidak memenuhi. Yang B dan D juga kita eliminasi karena dari arah menghadapnya bulan juga tidak memenuhi. Loh, antara C dan E, ayo, beda apa? Yang C dan E itu bedanya di bagian panah bawah. Oke, kita selanjutnya fokus ke panah. Yang pertama menghadap ada di arah kanan, kiri, kanan. Berarti berikutnya harus menghadap ke arah kiri. Maka yang C ini kita salahkan. Kenapa? Karena arah panahnya itu dia bolak-balik ya. Yang pertama itu ke kanan, kedua ke kiri, ketiga ke kanan, maka berikutnya ke kiri, sehingga jawabannya yang E. Wih, masih gampang ya. Yuk kita lanjut lagi ke nomor 2, hati-hati. Waktunya 20 detik. Oke, sudah habis waktu. Wah, ini gampang banget ya. Nah, ini kan objeknya agak banyak. Ayo, teman-teman tidak usah khawatir, kalian kerjain pelan-pelan aja. Nah, yang pertama kalian lihat yang bagian senyum. Loh, senyumnya ada di mana? Senyum yang pertama itu ada di kiri bawah. Loh, yang berikutnya kok kiri atas, selanjutnya kanan atas. Berarti kan perpindahan senyum itu dia pindahnya sudut ke sudut searah jarum jam ya, yang tadinya ada di kiri bawah, kiri atas, kanan atas. Berarti berikutnya yang senyum itu ada di kanan bawah. Otomatis dari alasan tersebut yang C ini salah karena senyum tidak sesuai dan D ini juga salah. Loh, selanjutnya apa? Teman-teman bisa lihat ya, yang bagian senyum itu dia kan tadinya matanya ada di bagian atas. Pindah ke kanan, pindah ke bawah. Berarti berikutnya ada di bagian sebelah kiri. Yang senyum yang A salah, yang E salah, jawabannya yang B. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh Kak itu kan ada unsur awan, terus juga ada panah lingkaran, gimana? Tidak usah kalian pedulikan.
Ya, jadi kalau misal ada 5 objek, 2 objek itu sudah mendapatkan satu jawaban yang mengerucut, sudah tidak perlu dilanjutkan. Kenapa? Karena kalian harus menghemat waktu. Ya, oke kita lanjut ke nomor berikutnya di nomor 3. Oke, kita bahas bersama-sama. Oh, ayo, gimana nih gampang ya? Yuk kita lihat dulu ya. Ini kan objeknya banyak. Wah, teman-teman nggak usah pusing dulu. Kita telaah. Ini kan sebenarnya ada 4 lingkaran. Nah, di kotak yang pertama itu lingkaran hitam ada di kanan atas, turun ke kanan bawah, pindah ke kiri bawah. Loh, berarti gimana nih? Yang tadinya ada kanan atas, kanan bawah, kiri bawah. Berarti nanti lingkarannya akan berpindah ke bagian kiri atas. Ya sudah, yang mana yang B ini kita eliminasi. Karena bagian lingkaran hitamnya itu tidak tepat posisinya. Dan yang D juga tidak tepat posisi. Nah, kalau yang bagian lingkaran di tengah itu dia tidak masalah karena dia tidak ada perubahan warna ataupun perubahan letaknya. Ya, nah yang berikutnya adalah si bagian segi 5. Loh, apa yang beda? Jadi segi 5-nya itu dia selalu berubah-ubah arah, baik yang ada di atas, bawah, kanan, ataupun kiri. Yang bagian atas tadinya dia menghadap ke kiri, teman-teman. Terus dia jadi ke bawah dan ke kanan. Maka yang belum itu, segi limanya menghadap ke arah atas. Otomatis yang A kita eliminasi dan E juga kita eliminasi. Ya sudah, berarti kan dari dua jenis objek aja kita sudah bisa dapat jawaban. Yang mana kita hanya menggunakan lingkaran warna hitam dan juga objek segi 5 yang bagian atas. Walaupun pada aslinya ya, yang segi 5 ada di kanan, kiri, bawah itu juga ikut bergerak posisinya, tapi tidak masalah, tidak perlu kalian pertimbangkan lagi. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya masih di 20 detik. Oke, sudah selesai. Wah, gimana teman-teman? Kayaknya agak sedikit rempong ya, karena di sini walaupun dia hanya ada 5 objek, namun sayangnya objeknya itu agak berdekatan. Nah, mungkin itu agak membuat pusing, tapi tenang aja akan kita bahas bersama-sama. Wah, gimana caranya? Teman-teman lihat, yang tadinya segitiga ada di nomor 1. Loh, gimana dia perubahannya? Yang mana segitiga nomor 1 dia jadi berubah ke nomor 3. Ya, ini nomor 3. Terus ini yang persegi panjang nomor 1 dia juga berubah di nomor 3. Loh, ini kan bulan nomor 1. Ya sudah, yang mana di kotak kosong itu nomor 3 atau di tengahnya harus bulan. Otomatis yang kita eliminasi karena tengah bukan bulan. Ya, oke, baru kita lanjut. Nah, yang berikutnya ada bentuk bulan di nomor 2. Dia pindah jadi nomor 5. Yang mana ada oval nomor 2, dia juga pindah ke nomor 5. Nah, berarti yang segi 4 atau yang seperti wajik nomor 2 ini akan pindah ke nomor 5. Loh, berarti yang D salah karena dia letaknya tidak sesuai. Ya, yang berikutnya ada bangun wajik nomor 3. Dia pindah ke nomor 4. Berarti otomatis bangun-bangun yang nomor 3 itu pindah ke nomor 4. Maka yang persegi panjang di nomor 3 dia pindah ke nomor 4. Otomatis yang B salah. Ya, oke, kita lanjut lagi. Ada si bentuk oval nomor 4 jadi nomor 2. Nah, berarti kan segi 4 ini nomor 4, dia akan pindah ke nomor, segitiga ya. Yang mana segitiganya akan pindah ke nomor 2. Nah, antara C dan E itu sama-sama segitiga di nomor 2. Namun, bedanya yang E itu segitiganya kebalik. Jadi, jawabannya adalah yang C. Wah, masih gampang. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya masih di 20 detik.
Oke, kita bahas bareng-bareng. Wah, ini memang ya kayaknya kalau ketemu figural kalian yang mungkin matanya ada minus ataupun plus atau silinder, nah silahkan kacamatanya dipakai supaya nanti lebih mempermudah kalian ketika ketemu dengan bangun-bangun yang seperti ini. Oke, pertama kita fokuskan apa? Ayo, hati-hati. Dia secara segi dia adalah segi 4. Nah, secara jumlah ada 6. Yang berikutnya ada segi 5 yang mana jumlahnya itu 8. Nah, hati-hati ya, jadi harus teliti. Yang berikutnya ada segi 6 di mana kalau secara jumlah dia ada 10. Oke, ini tinggal kita urutin. Ada segi 4, ada segi 5, ada segi 6. Berarti yang berikutnya segi 7. Nah, ini kan dari jumlah sisi tiap bangunnya. Kalau untuk jumlah bentuknya ada berapa? Yang pertama ada 6, ada 8, ada 10. Berarti dia akan terus bertambah 2, 2, 2, 2. Ketemunya angka 12. Oke, yang A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wah, yang A ini salah karena dia kelebihan muatan. Kalau yang C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini juga salah. Yang E jelas salah ya karena dia terlihat sangat sedikit yaitu hanya berjumlah 8. Antara B dan D. Kalau B berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ini salah. Maka jawabannya adalah yang D. Ya, kita cek sekali lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka sudah mutlak. Jawabannya adalah yang D. Wih, gampang ya. Oke, kita lanjut masih di 20 detik. Wah, gampang? Wih, kenapa saya bilang gampang? Karena dia objeknya tidak terlalu banyak. Nah, kalau teman-teman ketemu soal kayak gini harus apa? Nah, yang pertama kalian lihat itu bisa dari segi warna. Ya, yang pertama ada hitam, yang kedua putih, ketiga hitam, keempat putih. Loh, berarti berikutnya adalah warna hitam. Otomatis yang A dan juga E kita eliminasi. Oke, yang berikutnya adalah dari segi arah panah. Ya, yang pertama dia menghadap ke arah kanan atas, kedua ke atas, ketiga kiri atas, dan berikutnya ke arah kiri. Artinya dia diputar berlawanan arah jarum jam, yang mana tiap perpindahannya dia hanya sebesar 45 derajat. Berarti berikutnya menghadap ke kiri bawah. Jawabannya yang D. Karena yang B dan C secara arah panah dia tidak memenuhi. Gitu. Oke teman-teman silahkan dikerjakan 20 detik. Wah, sudah selesai. Ayo, gampang apa susah? Kita lihat ya. Kalau ketemu sama soal kayak gini, teman-teman jangan langsung lihat semua objek ya. Kalian bisa fokus ke beberapa objek dulu. Nah, yang pertama bisa kita lihat yang bulat loh. Bulatnya gimana? Oke, ini oval ya. Yang pertama ada di kiri bawah, pindah ke kiri atas, dan pindah ke kanan atas. Nah, berarti kalau yang oval itu dia perputarannya searah jarum jam. Maka berikutnya yang bagian oval ada di sebelah kanan. Loh, ternyata soalnya gampang. Yang A salah, B, C, D juga salah. Jawabannya adalah yang E. Tapi kalau misalnya teman-teman masih belum yakin, boleh dilanjutkan. Yang bulan ada di kanan bawah, kanan atas, kiri atas. Berarti berikutnya ada di kiri, ya sudah sesuai. Nah, yang segitiga ada di kanan, pindah ke kiri atas, pindah ke kiri bawah. Berarti nanti dia pindah ke kanan, nanti pindah lagi ke kiri atas. Karena kalau yang segitiga berarti dia hanya bukan hanya ya, dia berpindahnya justru tidak hanya satu tempat di sebelahnya, tapi lompat langsung ke sebelah yang berikutnya. Gitu.
Oke teman-teman, itu tadi beberapa soal yang sudah kita bahas berkenaan dengan figural untuk persiapan tes intelijensi umum buat kalian yang masih usaha dapetin kursi di CPNS tahun ini. Nah, buat kalian silahkan ditulis benar berapa, salah berapa. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Yuk semuanya sukses selalu ya. Jangan lupa perbanyak berdoa dan belajarnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.